Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama channel Anin Show, channel yang berisi tentang cerita horor, cerita misteri, cerita mistis yang dialami oleh kita semua. Dan pada malam hari ini kita telah kedatangan seorang tamu, seorang wanita. Mari kita sapa dulu. Ini saya dengan siapa? Dengan Intan. Oh, dengan Mbak Intan. Mbak Intan dari mana ini, Mbak Intan? Dari Bogor. Oh, dari Bogor. Mbak Intan, ini kalau boleh tahu kejadiannya kapan, Mbak Intan? Saya waktu kecil. Oh, waktu Mbak Intan masih kecil, tapi berarti masih keinget sampai hari ini ya, Mbak Intan ya? Iya. Oke, langsung saja kepada Mbak Intan untuk membagikan ceritanya kepada kita semua. Silahkan, Mbak Intan. Jadi gini Mas, waktu saya kecil, saya pernah diceritakan oleh orang tua saya. Waktu kecil di daerah Kalimantan ada orang waktu dia meninggal, dia kerjanya sebagai pengantar jenazah. Ada dua sosok pria, yaitu Rangga dengan Zaki. Rangga itu temannya sebagai sopirnya. Si Zakinya tuh yang menemani si Rangga. Nah terus waktu pas dia lagi mengantarkan jenazah, sosok anak kecil bersama orang tuanya. Yang meninggal itu adalah anaknya. Rangga yang sudah tidak enak pada malam itu, dia mengantarkan jenazah pada pukul 12 malam. Rangga waktu pas lagi mengantarkan jenazah itu, dia bertanya kepada Zaki, "Zaki, apa kamu merasakan sesuatu?" Kata Zakinya, "Enggak kok, biasa aja." Waktu pas dia sudah setengah perjalanan, dia merasa di belakang itu ada suara yang seperti memakan daging amis bau darah. Terus Zakinya kayak bertanya, kayak, "Rangga, kamu mencium sesuatu tidak?" Kata Zaki begitu. Kata Rangga, "Iya, aku mencium." Tapi warga di situ percaya kalau misalnya dia merasakan atau melihat sesuatu itu tidak boleh dibicarakan di tempat tersebut. Nah, Zaki bilang kalau misalnya ngedengar sesuatu atau melihat sesuatu itu tidak usah diomongkan di tempat situ. Nah, Rangga bilang kalau misalnya kamu merasakan, udah biasa aja. Terus pas setengah perjalanan udah mau mendekati si tempat tersebut, si Rangga tuh melihat dari kaca yang ada di dalam mobil ambulan tersebut, melihat ibu tersebut tuh lagi kayak megang organ tubuh si anaknya itu. Nah terus si Zakinya tuh kayak mau melihat ke belakang. Si Rangga bilang, "Gak usah lihat ke belakang, udah biasa aja, lihat ke depan." Karena Zakinya tuh orangnya penasaran, jadi dia lihat ke belakang kalau misalnya si ibu tersebut lagi makan daging si anaknya, terus kayak ada darah berceceran. Terus si Rangganya kayak, "Zaki, udah biasa aja." Terus si Rangga kayak nanya ke ibunya, "Bu, ini apakah sudah dekat oleh rumah?" Kata sosok ibunya, "Enggak, lurus aja, nanti saya kalau misalnya udah sampai saya berhenti," gitu. Terus segitu kata si Rangganya, "Oke, baik Bu," gitu. Terus karena si Zaki orangnya makin penasaran, itu kenapa kok sosok ibunya itu makan organ itu. Nah dia melihat ke belakang lagi. Pas dia nengok ke belakang, si sosok ibunya tuh langsung ngeliatin ke Zakinya kalau dia lagi makan makan daging anaknya tersebut, sampai kain yang ditutupi buat si anaknya tuh berdarah-berdarah. Terus pas udah mau mendekati, kayak dia makin ke dalam perkampungan, itu makin gak ada kampung, makin hutan-hutan. Ditanya sama si Rangga, kayak, "Bu, ini berhentinya di mana?"
apa kita belum sampai-sampai? Terus udah gitu kata ibunya, udah maju aja Pak, kata si ibunya. Nah si Rangga makin bingung, tanya ke Jaki, Jaki kamu nggak lihat sesuatu gitu, atau kayak ngelihat kampung atau kayak gimana gitu? Terus udah gitu kata si Jakinya, enggak, kok makin lama makin kayak ke hutan ya Rang, kata si Jakinya gitu ke Rangga. Terus udah gitu kata Rangganya, ya udah deh, daripada kita mikirin, udah kita lanjutin aja. Nah udah makin lama makin si Jakinya makin ke dalam ke hutan. Terus si ibunya bilang, udah berhenti Pak di sini. Nah di Rangga sama si Jakinya tuh nanya, Bu mau dibantuin? Enggak, biar saya aja yang bawa anak saya. Nah si Rangga waktu pas mau ngebantuin, kata si Jaki, udah diemin, katanya disuruh diemin aja. Nah si Rangganya udah diem, si ibunya bawa sosok anaknya itu sambil melihati matanya ke si Rangga kalau misalnya dia itu kayak abis makan sesuatu gitu. Nah terus udah gitu pas dilihat si Rangga ngelihat si Rangga ngelihat si anaknya, ternyata si anaknya itu badannya sudah berlubang, sudah tidak ada organ-organ yang karena si anaknya itu sudah dimakan oleh ibunya. Nah udah gitu waktu pas dilihat dari mereka di ambulannya, pas dilihat dari ambulan, sosok si ibu tuh membawa anaknya makin ke dalam, ternyata udah tidak ada. Nah pas gitu mereka berdua balik dari situ, dia pulang ke rumah. Kan si Rangganya udah punya istri. Nah dia kayak diketok jam 1 malam, kayak istrinya tuh nanya kenapa kayak gitu. Terus udah gitu kata si Jakinya kayak, masuk dulu baru saya ceritain. Nah diceritain lah semuanya. Ternyata emang di situ tuh lagi zamannya kayak sosok nenek-nenek nyari anak buat diambil darahnya, diambil dagingnya karena tumbal, katanya gitu. Terus udah gitu waktu pas udah dianya diceritain, mereka berdua kayak nanya-nanya, berarti yang tadi tuh kita bukan bawa jenazah, berarti kita tuh bawa sosok nenek-nenek yang ngambil tumbalnya, katanya gitu. Mbak Intan, ini kejadiannya berarti di mana tadi? Di Kalimantan. Oh di Kalimantan ya, kejadiannya di Kalimantan. Ini kejadiannya dialami oleh Mbak Intan sendiri. Oke, terima kasih kepada Mbak Intan dan saya ucapkan selamat malam.